Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, pendengar yang budiman sekalian. Kembali lagi bersamaku Silmina Cahya Sukendar dengan Autodidact English Podcast, where you can learn English by yourself. Ini adalah episode kedua yang merupakan sequel dari episode sebelumnya, yang menjadi episode perdana ya dari total 4 episode di series Autodidact English ini. For your information, bagi kalian yang baru mungkin di channel aku, podcast Autodidact English ini dimaksudkan agar dapat membantu kalian untuk bisa belajar bahasa Inggris secara mandiri. Tentu saja dengan zero budget atau budget yang hemat dan bisa kalian lakukan sembari bersantai. Oke, so hari ini aku akan membahas mengenai cara-cara meningkatkan listening skills. Salah satu skill dalam bahasa Inggris yang sangat penting juga, tidak kalah pentingnya dengan speaking. Karena tanpa listening, kita tidak akan tahu bagaimana cara speaking. Karena kita belajar speaking dari listening. Seperti itu. Kalau kemarin kita sudah membahas ya mengenai tips-tips membaca, reading skills, how to improve your reading skills dengan metode watch and read. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara agar bisa menjadi pendengar yang baik ya, ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain ataupun bahkan saat hanya sendirian nih, menjadi pendengar pasif yang mungkin ingin memanfaatkan materi yang sedang didengarkan untuk pembelajaran, untuk enjoyment atau hiburan dan tujuan-tujuan yang lain. Nah, untuk episode ini aku akan namai metode mendengarkan bahasa Inggris ini dengan sebutan listen effectively. Apa itu listen effectively? So, listen artinya mendengarkan. Effectively artinya secara efektif. Jadi, secara literal, listen effectively itu nanti aku akan memberitahu kalian rekomendasi dari aku apa sih yang perlu kita lakukan agar dapat mendengarkan perkataan orang lain itu secara efektif. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa menyerap informasi melalui the one and only indera pendengaran kita ini untuk mendengarkan bahasa Inggris itu dengan baik? Tidak hanya bagaimana cara mendengarkan secara pasif saja, namun kita juga akan belajar cara agar kita kian mahir untuk menganalisis perkataan seseorang setelah kita tahu apa sih intisari yang sedang dia bicarakan itu apa gitu. Nah, dengan begitu kita dapat selangkah lagi untuk level up, naik level menjadi pendengar yang super responsif dan akan lebih dihargai saat berkomunikasi dengan orang lain. Oke, langsung saja. Cara yang pertama yaitu dengan menonton atau mendengarkan menggunakan subtitle. Ya, jadi hampir seperti yang episode kemarin. Metode pertama yaitu watch and read. Bedanya ini hanya mendengarkan ya, seperti itu. Tapi bisa juga loh mendengarkan sambil menonton juga. Jadi double activity gitu. Nah, membaca subtitle juga dapat membantu kita untuk meningkatkan skill listening karena kita dapat dengan seksama menyimak apa yang sedang dibicarakan, bagaimana pengucapannya, bagaimana formatnya sih kalau dalam tulisan itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara yang pertama ini, aku merekomendasikannya agar kalian mengonsumsi konten sehari-hari seperti daily vlog atau vlog kegiatan sehari-hari kayak gitu. Misal ada olahraga atau kuliner atau mungkin make up karena menurutku konten-konten tersebut itu tidak terlalu berat dan biasanya kosakatanya masih terbatas sehingga cocok banget untuk pemula. Oke. Lalu tips nomor 2 adalah mendengarkan varietas aksen dan dialek.
Bahasa Inggris itu tidak hanya diucapkan oleh orang UK dan US saja, melainkan hampir semua orang dari seluruh penjuru dunia. Oh ya, mungkin bagi yang belum tahu, UK itu Inggris ya, dan US itu Amerika. Oke. Nah, faktor perbedaan daerah ini tuh dapat menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan adanya ketimpangan aksen dan dialek. Oke. Aksen sudah tahu ya, semuanya aksen kayak logat gitu. Nah, untuk dapat lebih memahami dan menghargai pembicaranya, maka kita disarankan untuk juga bisa mempelajari segala jenis aksen. Tidak perlu semuanya, sesuai kapasitas atau keperluan kita saja. Nah, biasanya aku tuh belajar mendengarkan aksen-aksen bahasa Inggris yang negaranya itu paling terkenal menjadi negara yang mengaplikasikan ESL, di mana bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa kedua setelah bahasa asli mereka. Contohnya nih, negara tetangga kita sendiri yaitu Malaysia dan juga Filipina. Jadi bahasa Inggris itu merupakan bahasa kedua mereka. Kalau Malaysia itu setelah bahasa Melayu ya. Jadi bahasa pertama mereka Melayu, bahasa kedua mereka adalah bahasa Inggris. Lalu kalau Filipina, bahasa pertamanya itu ada Tagalog, dan bahasa keduanya baru bahasa Inggris, seperti itu. Oke. Oh iya, bahasa Inggris dengan logat Australia pun sedikit berbeda loh dari biasa yang kita dengar, mungkin dari penutur Amerika maupun Inggris. Mungkin agak-agak sedikit merembet ke Inggris ya, karena seperti yang kita tahu ya, Australia itu merupakan negara persemakmuran Inggris. Jadi mungkin ada beberapa aksen yang hampir mirip, tapi Australia tuh punya logat mereka sendiri yang biasanya tuh lebih ke apa ya, lebih kayak kental. Iya, sama-sama kentalnya dengan Inggris, tapi bedanya apa ya, lebih ke, kalau dalam bahasa Arab tuh ada kolkolahnya kayak gitu ya. Maybe you can listen to Australian English by yourself. Jadi kalau tidak didengarkan secara langsung, kalian tidak akan mengerti ya, tidak akan tahu bagaimana sih logat Australia itu kayak gimana. Nah, you better watch it yourself. Kalian lebih baik bisa mulai dari sekarang, mungkin ini di pause dulu videonya, lalu kalian cari itu logat Australia tuh seperti apa. Oke, kita lanjut ke tips yang nomor 3, yaitu dengarkan langsung dari penutur aslinya. Saat berkomunikasi dengan penutur asli, native speakers, Anda itu tidak hanya akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari cara menyempurnakan aksen dan meningkatkan keterampilan belajar bahasa, tetapi Anda juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang budaya yang mereka miliki. Nah, para ahli mengatakan bahwa pentingnya budaya dalam belajar bahasa asing itu sama seperti pentingnya kita mempelajari grammar, mempelajari tata bahasa di dalam sebuah bahasa itu sendiri. Karena apa? Karena ini sangat memiliki kontribusi besar pada kesadaran budaya pelajarnya, memperluas pandangan mereka, lalu mereka juga dapat mendapatkan manfaat kompetensi komunikatif dan memungkinkan dialog lintas budaya. Oke, lalu tips yang nomor 4 itu pelan-pelan. Do slowly. Seperti yang kita tahu ya, di beberapa aplikasi video yang beredar di internet sudah ada fitur yang memungkinkan kita untuk memperlambat atau bahkan mempercepat sebuah video. Dengan memperlambat video, kita dapat lebih teliti dan paham bagaimana cara melafalkan kata, dan jika kita sudah tahu nih bagaimana cara spelling, bagaimana cara pronunciation dari kata atau kalimat tersebut, kita bisa mencari artinya lewat kamus. Betul sekali. Oke, next, dengarkan lagu berbahasa Inggris. Cari musisi favorit Anda dan dengarkan lagu-lagunya serta simak liriknya.
Setelah itu mungkin kita bisa print out liriknya dan kita bisa hilangkan sendiri nih sebagian lirik dari lagu tersebut untuk nantinya kita ingat-ingat lagi, atau kalau kita nggak ingat, makanya itu tugas kita untuk mendengarkan dengan saksama, apa sih ini liriknya yang perlu aku isi, seperti itu. Seperti kalau kita dulu ada pelajaran waktu SMP ya, pasti ada pelajaran itu membahas tentang lagu, menganalisis lagu, dan itu tuh biasanya guru kita itu ngasih semacam kertas yang berisikan lirik dari lagu tersebut, dan tugas kita siswa itu mengisi lirik-lirik rumpang yang kita tuh tidak tahu jawabannya, belum tahu ya, makanya kita diperdengarkan lagu tersebut di dalam kelas. Kita harus memperhatikan dengan saksama lagu tersebut. Oke, tips nomor 6. Belajar untuk merespon. It shows how good you are as a listener. Kegiatan ini meliputi mempelajari dan menghafal pola-pola kalimat sederhana untuk merespon, seperti berterima kasih, meminta maaf, dan fungsi sosial sehari-hari lainnya yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Nantinya kita dapat memetik hasil belajar kita untuk diaplikasikan ke situasi nyata, seperti saat berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain dengan lebih natural, seperti itu. Tips number 7, nomor 7. Dengarkan audiobook atau podcast. Nah, kita bisa cari audiobook itu mulai dari yang gratis-gratis aja dulu, yang sesuai dengan selera bacaan kita. Dan mendengarkannya itu tidak perlu terlalu banyak, kayak satu buku semua dalam satu hari itu kurasa terlalu berat ya. Nah, kita bisa alih-alih dengan cukup dengarkan sedikit demi sedikit saja. Kalau aku sih biasanya sehari itu satu bab, dan dengerinnya itu kalau lagi bersantai aja, misalnya sebelum tidur, bangun pagi setelah sholat subuh, atau saat weekend, saat kita sedang bersama dengan keluarga sekalian, itu keluarganya diajak, oh ini loh aku punya buku baru, sekalian kita bisa sharing materi dengan keluarga kita. Yeay. Lalu yang ke-8 itu membuat transkrip. Ketika mendengarkan konten berbahasa Inggris, cobalah sekali-kali untuk membuat transkrip dari apa yang kita telah dengarkan. Mungkin ada yang masih asing ya, sebenarnya transkrip itu apa sih? Jadi, menurut terjemahan Wikipedia bahasa Inggris, transkrip adalah catatan tertulis dari bahasa lisan. Dalam persidangan, transkrip biasanya merupakan catatan dari semua keputusan hakim dan argumen yang diucapkan oleh pengacara yang berperkara. Nah, istilah terkait yang digunakan di Amerika Serikat adalah map, bukan transkrip lengkap. Jadi, transkrip itu semacam versi tulisnya dari bentuk pembicaraan lisan, guys. Lalu apa sih manfaat membuat transkrip ini? Oke, mau tahu manfaat transkrip untuk listening itu apa? Yuk, coba sekarang cek description box. Aku sudah cantumkan manfaat dari membuat transkrip itu untuk kebutuhan sehari-hari, tidak hanya untuk keperluan listening saja. Oke, jadi check the description box below right away. And okay, that's a wrap for today. Itu tadi 8 tips untuk mengasah English listening skill yang bisa aku bagikan kepada para pendengar. Ayo, sekarang bisa langsung dipraktikkan. Bisa langsung ambil earphone kamu, lalu pilih deh mana dulu tips yang ingin dicoba sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Semoga episode kali ini seru dan bermanfaat bagi para listeners. Remember to stay connected with people. We don't only have to hear but listen. Untuk bisa terhubung dengan orang lain dan melihat dari berbagai perspektif, kita tidak hanya diwajibkan untuk mendengar saja, tapi juga mendengarkan. Jadi selain mendengar, kita juga saling memahami satu sama lain. Saya Silmina Cahaya Sukendar dari KKN UNY 2021 undur diri. See you next podcast. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.